Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah. Kembali lagi dengan Mimin Sajak Digital. Dalam kesempatan ini Mimin akan membawakan cerita-cerita penuh hikmah bagi saudara pendengar. Semoga kisah ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita simak ceritanya. Jaringan ulama santri berjuang secara gigih dalam memperjuangkan negeri. Perjuangan para kiai dan santri pesantren dimulai embrionya sejak berabad silam. Catatan sejarah menunjukkan bahwa jaringan pesantren berkontribusi penting dalam perlawanan kolonial pada masa Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830. Para kiai pesantren menjadi tulang punggung laskar pendukung Diponegoro dalam Perang Jawa. Akan tetapi, fakta sejarah ini terkesan hanya samar-samar dituliskan. Narasi pengetahuan dan ilmu sosial di Indonesia belum memberikan ruang yang lebar bagi aksi para kiai santri dalam berjuang melawan penjajah serta mengawal kemerdekaan Indonesia. Dari riset tentang Perang Jawa mutakhir, yang tampil justru para ksatria yang dianggap berjuang dengan gagah. Sedangkan, para kiai santri dikesampingkan dalam peranan menghadapi tentara Belanda Keri, 2007, Jamhari, 2004. Pada titik ini, jaringan ulama santri perlu dibangkitkan kembali dalam narasi sejarah dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Penulisan ulang, dengan sudut pandang yang berimbang, serta memberi ruang bagi kisah-kisah para kiai pesantren perlu dihadirkan untuk dipahami pembaca. Kisah para kiai dalam jaringan Perang Jawa, memunculkan nama Kiai Hasan Tuko serta putranya Syekh Abdurrauf yang menjadi panglima perang pada masa itu. Perjuangan Kiai Hasan Tuko dan Syekh Abdurrauf, diteruskan oleh cucunya, Kiai Dalhar bin Abdurrahman yang berjuang dalam mengawal santri berjuang pada masa kemerdekaan. Kiai Dalhar lahir di kawasan pesantren Darussalam, Watu Congol, Muntilan, Magelang. Beliau lahir pada 10 Syawal 1286 H tanggal 12 Januari tahun 1870. Nama kecilnya adalah Nahrawi, nama pemberian orang tuanya. Nasab Kiai Dalhar tersambung pada Trah Raja Mataram, Amangkurat ketiga. Ayah Kiai Dalhar bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko. Pada waktu perjuangan Perang Jawa, Kiai Abdurrauf membantu Diponegoro berjuang di Tanah Jawa. Kiai Abdurrauf dikenal sebagai salah satu panglima perang Diponegoro, membantu laskar pada Perang Jawa. Dari silsilah Kiai Hasan Tuko, tersambung kepada Raja Amangkurat ketiga, memerintah tahun 1703 sampai tahun 1705, atau Amangkurat Mas. Kiai Hasan Tuko memiliki nama ningrat, yakni Raden Bagus Kemuning. Pada waktu itu, Kiai Hasan Tuko tidak senang berada di kawasan keraton, serta memilih untuk memperdalam ilmu agama. Kiai Hasan Tuko kemudian memilih menyepi di kawasan Godean, Yogyakarta. Nama desa Tetuko sampai sekarang masih masyhur sebagai petilasan Kiai Hasan Tuko. Pada waktu Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 meletus, Pangeran Diponegoro dibantu oleh barisan kiai yang berjuang untuk melawan Belanda. Di antaranya, tercatat nama Kiai Mojo, Kiai Hasan Besari, Kiai Nur Melangi, serta Kiai Abdurrauf. Putra Kiai Hasan Tuko, Kiai Abdurrauf inilah yang mendapat tugas sebagai Panglima Perang Diponegoro, yang menjaga kawasan Magelang. Pada kisaran awal abad 19, kawasan Magelang menjadi jalur penting dalam ekonomi dan politik, karena menjadi titik pertemuan dari kawasan Yogyakarta menuju Temanggung dan Semarang di daerah pesisiran. Kiai Abdurrauf menjadi panglima untuk menjaga wilayah Magelang, serta memberi pengaruh penting penganut Diponegoro di kawasan ini. Demi menjaga kawasan Magelang dan mendukung pergerakan Diponegoro, Kiai Abdurrauf bertempat di kawasan Muntilan, yakni di Dukuh Tempur, Desa Gunung Pring, Muntilan. Di kawasan ini, Kiai Abdurrauf mendirikan pesantren untuk mengajar ilmu agama kepada pengikutnya dan warga sekitar. Dukuh santren di Desa Gunung Pring menjadi saksi perjuangan dakwah dan militer Kiai Abdurrauf. Kiai Dalhar mewarisi semangat dakwah dan perjuangan dari ayah dan kakeknya. Sejak kecil, beliau haus akan ilmu agama, dengan mengaji dan belajar di pesantren. Pada umur 13 tahun, Nahrawi, Dalhar kecil, mulai belajar mondok. Ia mengaji kepada Mbah Kiai Met Usyul di kawasan Bawang, Ngadirejo, Salaman, Magelang. Di pesantren ini, Kiai Dalhar belajar ilmu tauhid selama 2 tahun. Setelah itu, Dalhar kecil melanjutkan mengaji di kawasan Kebumen. Ayahnya menitipkan Kiai Dalhar di pesantren Sumolangu,
di bawah asuhan Syekh Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani, atau dikenal sebagai Syekh Abdul Kahfi Ats-Tsani. Ketika mengaji di pesantren Sumolangu, Kiai Dalhar mengabdi di dalam sang Syekh selama 8 tahun. Hal ini merupakan permintaan Kiai Abdurrahman kepada Syekh Abdul Kahfi Ats-Tsani. Pada tahun 1314 Hijriah 1896, putra Syekh Abdul Kahfi Ats-Tsani berniat untuk belajar di Makkah. Sang Syekh memerintah Kiai Dalhar agar menemani putranya, yakni Sayyid Muhammad Al-Jilani Al-Hasani. Di Makkah, dua pemuda pengabdi ilmu ini diterima oleh Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani, yang merupakan kerabat dari Syekh Ibrahim Al-Hasani. Syekh Sayyid Muhammad Babasol, pada waktu itu merupakan mufti Syafi'iyah Makkah. Di Rubat, kawasan Misfalah, Kiai Dalhar bersama Syekh Muhammad Al-Jilani Al-Hasani bermukim selama mengaji di Makkah. Pada tahun pertama Kiai Dalhar mengaji di Makkah, terjadi peristiwa penyerangan Hijaz oleh tentara sekutu. Tanah Hijaz yang masuk dalam kuasa Turki Utsmani diserang oleh tentara sekutu. Syekh Muhammad Al-Jilani mendapat tugas untuk berjuang membantu perlawanan Tanah Hijaz, setelah 3 bulan mengaji. Sedangkan, Kiai Dalhar beruntung dapat terus mengaji selama 25 tahun di Tanah Suci. Di Tanah Hijaz, nama Dalhar menemukan sejarahnya, yakni pemberian dari Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani, hingga tersemat nama Nahrawi Dalhar. Kiai Dalhar memperoleh ijazah mursyid Tariqah Syaziliyah dari Syekh Muhtarom Al-Maki dan ijazah Aurat Dalailul Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Dari jalur Tariqah inilah, Kiai Dalhar dikenal sebagai mursyid, sufi, ulama, alim, sekaligus penggerak perjuangan pada masa kemerdekaan di Indonesia. Kiai Dalhar menurunkan ijazah Tariqah Syaziliyah kepada 3 orang muridnya, yakni Kiai Iskandar Salatiga, Kiai Dimyati Banten, dan Kiai Ahmad Abdul Haq. Ketika mengaji di Makkah, secara istiqomah Kiai Dalhar tidak pernah buang hadat di Tanah Suci. Ketika ingin berhadats, Kiai Dalhar memilih pergi di luar Tanah Suci, sebagai bentuk penghormatan. Inilah bentuk tazim sekaligus sikap istiqomah Kiai Dalhar yang telah teruji. Kiai Dalhar dikenal menulis beberapa kitab, di antaranya, Kitab Tanwir Al-Ma'ani, Manaqib Syekh Sayyid Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syazili Al-Hasani, Imam Tariqah Syaziliyah. Kiai Dalhar juga menjadi rujukan beberapa kiai yang kemudian menjadi pengasuh pesantren-pesantren ternama. Di antara murid Kiai Dalhar, yakni Kiai Masum Lasem Kiai Mahrus Ali, Lirboyo, Abuya Dimyati, Banten Kiai Marzuki Giriloyo serta Gusmik. Gusmik juga dikenal dekat dengan Kiai Dalhar. Dalam catatan Ibad 2007/31, Gusmik bisa membina hubungan dengan Mbah Jogoroso, Kiai Ashari, Gusmet putra Kiai Dalhar, Kiai Mansur dan Kiai Arwani. Kemudian, mata rantai berlanjut, dari Kiai Ashari, Gusmik membina hubungan dengan Kiai Abdurrahman bin Hashim, Mbah Benu, dan Kiai Hamid Kajoran. Lalu, dari Kiai Hamid Kajoran, Gusmik berinteraksi dengan Mbah Junaid, Mbah Mangli dan Mbah Muslim Ranggen. Ketika era perjuangan melawan rezim kolonial, peran Kiai Dalhar tidak bisa dilupakan. Para pejuang di kawasan Magelang, Yogyakarta, Banyumas dan kawasan Bagelen Kedu datang ke pesantren Kiai Dalhar untuk meminta doa. Oleh Kiai Dalhar, para pejuang diberi asma, doa dan ijazah kekebalan, serta diberi bambu runcing yang telah diberi doa. Dikisahkan, ketika para pejuang menggempur Belanda di kawasan Benteng Ambarawa, dimudahkan oleh Allah dengan semangat dan kekuatan. Dorongan doa dan semangat yang diberikan Kiai Dalhar serta beberapa kiai lainnya, menambah daya juang para santri untuk bertempur mengawal kemerdekaan. Pertempuran Laskar Santri dan Pemuda melawan tentara sekutu, meletus pada tanggal 21 November tahun 1945. Atas desakan Laskar dan Tentara Rakyat, yang dikomando oleh Jenderal Sudirman, tentara sekutu mundur ke Semarang. Namun, mundurnya sekutu juga membuat ribut di Ambarawa, yang kemudian disebut Palagan Ambarawa. Pada perang ini, Laskar Hizbullah dari Yogyakarta dan kawasan sekitar, bersatu dengan beberapa tentara rakyat mengepung Ambarawa. Laskar Hizbullah Yogyakarta mengirim batalion Bahron Edris, tepatnya di kawasan Jambu dan Banyu Biru. Front Ambarawa dikepung dari beberapa penjuru. Kawasan selatan dikepung pasukan gabungan dari Surakarta dan Salatiga. Utara ditempati pasukan Kedu dan Ambarawa, dari sisi timur hadir pasukan Divisi 4 BKR Salatiga. Pihak Belanda dan tentara sekutu bermarkas di Kompleks Gereja Margo Agung, serta pos militer di perkebunan.
Laskar santri di bawah komando Bahron Edres berhasil mengakses front Ambarawa. Laskar-laskar santri dan pemuda yang bertempur di Ambarawa, sebagian besar sowan ke Kiai Dalhar Watucongol dan Kiai Supci Parakan untuk minta doa sebelum bergerilya. Bah Kiai Dalhar mencatatkan sejarah dalam jaringan ulama Nusantara, sebagai rujukan keilmuan, perjuangan serta sufisme dalam tradisi pesantren. Kiai Dalhar wafat pada 23 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 8 April tahun 1959. Jasad Kiai Dalhar dikebumikan di pemakaman Gunung Pring, Watucongol, Muntilan, Magelang. Kisah perjuangan dan keteladanan Kiai Dalhar menjadi bukti betapa penting jaringan ulama santri dalam mengawal negeri, menjemput kemerdekaan Indonesia. Demikianlah sepenggal kisah tentang Mbah Kiai Haji Dalhar Watucongol, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau. Amin ya rabbal alamin. Dukung terus channel ini dengan like, komen dan subscribe, nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami. Jika ada yang request konten kisah cerita hikmah silahkan tinggalkan komentar, insya Allah akan Mimin garap dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.